Stupa tertinggi di dunia. Misalnya ini ada reclining Buddha ya. Bagian bawahnya katanya dari abad ke-4 atau ke-5. Stupa yang berusia hampir 2000 tahun. Kita udah sampai di Chula Paton Cheti dari kerajaan Dwarawati di Nakhon Pathom. Jadi sebenarnya ini betul-betul agak mirip dengan Borobudur tapi ini versi mininya. Selamat pagi, hari ini kita ada di kereta, udah mau sampai di Nakhon Pathom, ibu kota dari kerajaan Dwarawati dulu. Nah menariknya di sini ada apa? Di sini ada stupa tertinggi di dunia yang umumnya sangat tua dan pertama kali dibangun sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Nih, udah mau nyampe jadi bisa kelihatan. Selamat pagi, kita baru aja turun dari kereta. Ini keretanya. Kita sekarang ada di mana? Kita ada di Nakhon Pathom, ibu kota kuno kerajaan Dwarawati dulu. Nah, kita mau ngapain di sini? Karena di sini kita mau mampir ke candi tertinggi di dunia, tingginya 120 meter dan dibangun pertama kali sekitar 200 tahun sebelum Masehi, meskipun ditambah-tambahin terus sampai tinggi ya. Nah, ayo kita lihat sambil jalan ke depan karena candinya langsung di depan dari stasiun kereta. Ini ya. Ini stasiun keretanya. Dan ini kalau kita ke depan kita langsung bisa melihat candi atau stupa tertinggi di dunia. Itu dia. Ini nama stupanya itu Pathoma Cheti. Jadi ini dibangun katanya sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Meskipun mungkin jaya-jayanya atau makin besarnya itu tahun sekitar abad ke-7, abad ke-8 katanya. Di bawah kerajaan Mon, nama kerajaannya Dwarawati. Yang artinya Dwara itu kan pintu ya. Jadi sesuatu yang berpintu. Juga ini dikatakan tempat masuknya Buddha pertama kali, maksudnya ajaran Buddha ya, ke Asia Tenggara. Jadi dulu ketika Buddha itu katanya meninggal, reliknya itu dibagi 12 kalau nggak salah. Nah itu salah satunya itu dikirim ke kerajaan Dwarawati ini. Dan akhirnya ada ditukar lah reliknya. Nah dapat relik yang baru, dan relik yang baru itu ditaruh di dalam stupa ini. Jadi dibangun stupa untuk reliknya Buddha. Nah yang ada di dalam ini nggak tahu ya, kalau nggak salah sih pas baca-baca dibilangnya gigi. Nanti sambil kita cari tahu. Yuk, kita melewati jembatan juga. Mantap ya. Ini keren banget. Ini mungkin nama jembatannya, tapi kita nggak tahu lah apa nih. Tuh, yang menarik di atas gedungnya itu semua itu tahu-tahu TV. Lucu juga. Ini Sabtu pagi udah rame. Mungkin karena ini hari Waisak, nggak tahu juga ya. Hari pasar juga mungkin. Jadi tuh banyak biksu-biksu. Nah inilah candi stupa. Jadi udah sangat tua sekali. Tapi yang ini itu udah hasil renovasi terakhir ya. Jadi tadi kan udah dibilang ini jaya-jayanya pas pemerintahan Dwarawati itu kerajaan Dwarawati ya, sekitar abad ke-9, 8, 9. Lalu akhirnya sempat jatuh kerajaan ini ke tangan Khmer, dimana dihias dengan hiasan Khmer. Tapi setelah itu diserang oleh Bagan. Jadi kalau ada yang pernah tahu ya kerajaan Bagan, nah nyerang ke sini dan akhirnya hancur. Dan sejak itu ketika akhirnya Raja Thailand berhasil memenangkan kembali, mereka bikin kota, tapi kotanya agak jauh dari sini. Jadi akhirnya ini tertinggal di tengah-tengah hutan. Jadi dulu kota ini hutan sampai sekitar abad ke-19. Abad ke-19 akhirnya di restore atau dipugar kembali oleh salah satu raja ya, ketika mereka naik. Oh nih ada bagi-bagi sedekah untuk Buddha, untuk biksu. Nah, lihat ya, nggak pakai alas kaki. Nah ini biksu yang beneran nih. Jadi tadi baik lagi di abad ke-19 akhirnya ada satu raja Thailand, ketika dia naik tahta dia mau membenarkan ini. Akhirnya hutannya dibuka, lalu dibenerin jadi seperti ini. Lalu penduduk-penduduknya dipindah ke sini sehingga udah kayak hutan lagi. Nah ini kalau dilihat sekarang warnanya coklat, ini juga baru di abad ke-19. Jadi rajanya itu kayaknya raja berikutnya menghiasi stupa ini dengan ubin coklat dari China, diimport. Jadi warnanya coklat ya, bukan emas, tapi ini ubin, bagus. Jadi udah 100 tahun lebih ubinnya. Nah nih, kalau kita mau masuk, ini ada perayaan
ulang tahun dari Ratu Thailand yang sekarang. Hari ulang tahun Ratu, mungkin banyak gratisan kali. Ini lagi ada pengajaran meditasi. Ayo kita deketin lagi ya. Jadi hari ini hari yang sangat spesial. Karena selain Waisak, yang lebih penting lagi seperti ini, ulang tahun dari ratunya, Ratu Thailand yang sekarang. Jadi ini nggak tahu nih, mungkin ada bingkisan-bingkisan buat tamu-tamu nanti. Nah, dan kita juga, untuk kita ini hari spesial ya. Ini hari Sabtu, hari Sabat. Jadi dari sini kita mau ke gereja nih. Kita nggak langsung ke gereja karena kalau kecepatan juga belum buka. Nih ya, dibilang apa? Nggak bener kasih pajangan di bar itu kepala Buddha atau tato gitu. Ini ya, ayo kita masuk. Tinggi 120 meter kayaknya termasuk ini ya, termasuk base nya. Yang ini mungkin di tanah artificial. Nah, itu patung Buddha. Jadi gayanya gaya Sri Lanka, terus campur ke merah, terus dengan gaya Thailand terakhir. Kelilingnya sekitar 230 meter kalau nggak salah. Nih, ayo kita masuk ke lingkaran yang lebih dalam. Oh, ini ada lukisan cerita Buddha ya. Lukisan. Jadi inilah stupa yang katanya dibangun pada masa yang sama dengan stupa Stanci ya. Jadi katanya Raja Asoka dulu yang mengirimkan para biksu untuk mengajar dharma ke berbagai negeri, salah satunya ya ke sini. Jadi mirip bentuk Sanchi stupa. Tapi kata para arkeolog di kemudian hari dibilang bentuknya lebih mirip emang gaya Dwapala kuno, Dwapati kuno maksudnya. Ini orang-orang yang circumambulate, pay respect. Ini di keempat sisi stupanya juga ada kuil, dan setiap kuil itu ada patung Buddha. Misalnya ini ada reclining Buddha ya, bisa kelihatan tuh di dalam. Dan sekeliling ini biasanya ada patung Buddha. Kalau nggak salah jumlahnya 108 nih, simbolik. Ini kuil yang di sisi selatan, seperti ini memperingati rajanya ya, raja yang merekonstruksi abad ke-19. Di dalam itu banyak mosaik bagus banget, tapi nggak boleh difoto. Tapi kira-kira gambarnya kayak gini, cuma yang asli jauh lebih bagus lah ya. Ini kan cuma foto aja tuh. Jadi tentang rekonstruksi, stupanya dikasih brown tiles, ini yang ubin coklat Cina. Nah ini tuh, dulunya kayak gitu, terus tambahin begini. Jadi ada stupa di dalam stupa. Ini stupa yang zaman dulu banget tuh. Stupa dalam stupa dalam stupa. Sampai 4 lapis. Yang pertamanya tuh katanya kayak Sanchi dari zaman Asoka ya. Tuh. Jadi ini ya,
karena bagian dalamnya nggak boleh difoto. Ya nggak apa-apa, itu berarti penonton kalau mau ngeliat yang keren banget harus datang langsung ke sini di Nakhon Pathom. Nah ini sekarang kita mau ke museumnya, bentar lagi buka jam 9, kita masuk cepet-cepet. Ini museumnya ya, Pak Pathom Chety National Museum Fine Arts Department. Di halamannya udah banyak batu-batu. Ini ya, seni Dwawati. Utamanya tuh abad ke-7 sampai abad ke-11. Nah, ini puncak-puncak candi atau stupa yang ditemukan di Nakhon Pathom. Oh, Pinnacle of Stupa. Bentuknya ada apa? Bentuk lotus. Nah, bahkan ada juga belnya tuh yang stone bell. Batu belnya, bukan ini, bukan perunggu. Dan ada beberapa juga yang kayak gini pedestal. Ini kalau di agama Hindu disebutnya yoni ya. Tuh, pedestal untuk kenapa apa? Kalau di Hindu sih biasanya Sivalingga ya. Tuh. Ini udah jam 9, masih udah buka. Coba kita cek. Kita udah dari museumnya, 100 baht untuk orang asing, kalau lokal nggak tahu ya. Jadi seperti biasa, ini nggak boleh di video, tapi minimal kita dikasih izin untuk foto. Jadi banyak foto-foto, nanti tampilin slide aja. Jadi ini menceritakan tentang apa? Tentang Dwawati culture ya, budaya Dwapati itu yang sekitar abad ke-5 hingga abad ke-11 Masehi. Jadi bahkan katanya agama Buddha itu masuk itu pada saat ketika Raja Asoka ya, itu sekitar abad ke-3 sebelum Masehi, itu mengirim utusan-utusan untuk mengajarkan ajaran Buddha. Makanya di sini itu banyak ditemukan itu roda Dharma itu untuk pengajaran Buddha. Utamanya paling banyak di Nakhon Pathom. Jadi itu sebabnya dibilang inilah pusat penyebaran agama Buddha, khususnya di daerah Asia Tenggara. Dan gayanya itu Theravada. Jadi beda sama Sriwijaya yang Mahayana ya. Dan ini juga candinya betul-betul candi yang paling besar di stupa yang paling besar di dunia, paling tinggi lah. Gitu ya. Dan juga kita bisa melihat tadi banyak relief-relief itu di candi-candi yang lain. Nanti kita bakal datengin kalau sempet. Sekarang kita mau lanjut lagi, kita mau ibadah dulu sebentar. Yuk ikutin. Ini kita udah pakai baju gereja, jadi kita mau naik Grab cuma sekitar Rp20.000. Jadi aplikasi Grab itu bisa dipakai di luar negeri, di mana Grab, termasuk di Thailand, Malaysia juga udah pernah. Nah ini jadi kita naik ke sana sekitar Rp20.000, bahkan dapat diskon harusnya Rp30.000 jadi Rp20.000 aja. Ayo kita lihat seperti apa gereja di Thailand. Yuk. Let's go. Ini dia gerejanya tuh, Seventh Day Adventist Church. Ayo kita masuk. Jadi di sini selalu ada makanan. Jadi sekarang udah jam 4.30. Jadi ketemu dengan orang-orang, ternyata gereja internasional ya, kirain gereja Thailand. Dan bahasanya pun pakai bahasa Inggris, dan kebanyakan orang itu orang Filipina. Orang Filipina di sini kebanyakan jadi guru bahasa Inggris. Ada yang udah 15 tahun bahkan. Dan lagi apply untuk 5 tahun lagi license-nya. Ya udah, ini kita mau jalan. Kita mau ke Bangkok naik kereta. Tapi kita sambil lewatin 1 atau 2 lagi bahkan candi yang udah sangat tua. Nanti sambil jelasin begitu kita udah nyampe di sana ya. Ini jalan sana sekitar 12 menit aja, jadi lumayan deket sama gerejanya. Dari situ ke stasiun yang lebih jauh lagi. Itu jaraknya sekitar 4 kilometeran. Yuk. Itu tempelnya udah kelihatan. Mataharinya di sana ya, barat. Nah ini. Jadi ini tempel kuno banget. Bahkan peninggalan arkeologinya dibuktikan katanya dari abad ke-4 Masehi. Tapi kalau dari legenda, ini lebih tua lagi. Coba kita deketin dulu. Kita masuk kompleknya. Namanya Wat Praton. Atau kalau stupa bilangnya Chety ya. Jadi Praton Chety. Chety atau Chedi, nggak tahu, tulisannya Chedi. Ini sangat tua. Jadi kalau menurut legenda itu ketika Buddha meninggal, dia ada 8 relik yang dibagikan kemana-mana. Dan itu diukur oleh alat ukur yang namanya tona. Nggak tahu juga bentuknya kayak apa ya, tapi mungkin kayak stick. Nah itu emas katanya, tona emas. Makanya jadi praton. Nah itu kan maksudnya, tentang tona itu. Dan katanya menurut legenda tonanya ini suatu ketika diminta sama Raja Sri Lanka, tapi diganti dengan relik Buddha yang beneran. Kalau nggak salah gigi Buddha.
Nah, untuk menyimpan gigi Buddha itulah dibangun stupa yang tadi pagi kita kunjungi. Yang kita kunjungi itu namanya apa? Patom Ceti kalau nggak salah. Nah itulah, udah agak-agak lupa ya. Kalau kita masuk aja, ini katanya bisa dinaikin juga. Kita lihat lah. Jadi ini candi yang sangat tua. Doa-doa nih bendera nih. Bisa kelihatan ya. Kalau stupanya lebih baru, tuh ada orang di atas bisa dinaikin memang katanya. Kita pengen dulu sekali. Stupanya ini udah lebih baru, makanya batanya pun beda ya. Yang lebih tua lagi nih yang ini. Dulu udah runtuh, akhirnya di rehabilitasi lebih agak modern, yang putih itu. Nah, kita pengen doa-doa. Ini bagian bawahnya katanya dari abad ke-4 atau ke-5. Ini juga kerajaan Dwarawati yang peninggalannya udah kita lihat di museum tadi pagi ya. Ini ada tangga besi untuk turun ke bawah. Kita bisa naik ke sana. Tapi kita kelilingin sekali dulu, dikit lagi selesai. Jadi ini udah ada wattnya atau kuil. Ini ya. Nah ini cetinya. Tuh yang abang tadi naik. Nanti ke sana. Ini tempat persembahan atau sembayangnya. Nah itu kalau mau naik bisa naik sampai atas. Nah kita ke sana. Itu tempelnya ya, kuilnya yang di dalam tempat sembayang. Sekarang coba kita naik ke atas kalau boleh. Ini stupanya menghadap timur ya, tapi nggak ada tangga langsung dari sini. Ada tangganya tapi tangga besinya nggak ada. Jadi emang mesti naiknya dari sana berarti, dari utara. Tuh yang tangga besi itu. Ayo kita turun di sini. Mungkin bapaknya kita taruh di bawah aja bapaknya. Ini kita naik stupa yang berusia hampir 2000 tahun, meskipun puncaknya lebih baru ya. Oke. Di sini kita taruh alas kaki. Ini lumayan tinggi, tuh. Ini stupanya. Ini mirip kayak di Jawa ya. Kayak di Candi Jabung, betul-betul steep, curam. Ini tingginya katanya sekitar 50 meter kalau yang ini. Bayangin. Tuh, tinggi ya. Ini lagi bersih-bersihin. Ini ya, stupa 50 meter. Ayo teman. Inilah peninggalan dari kerajaan Dwarawati
Ini sejaman dengan Sriwijaya ya. Jadi mereka saling bertukar influence, pengaruh, utamanya seni. Cuma bedanya kalau dia ini lebih Theravada, kalau Sriwijaya itu Mahayana. Ini di bagian selatan ada kayak begini ya, cekungan, nggak tahu buat apa. Jadi di candi ini dan di sekitarnya banyak ditemukan peninggalan-peninggalan ya, arca. Nah itu yang semua disimpan di museum. Oke. Nah, satu kan. Tuh. Tas kita tuh di sana. Jadi inilah candi paling utama dan paling tua dari kerajaan Dwarawati di Nakhon Pathom. Jadi ini candi utamanya dari kota Nakhon Pathom, yang kemudian besar adalah ibu kota dari Dwarawati yang usianya sangat-sangat tua. Ini kita lanjut jalan lagi ya, meninggalkan Paton Ceti tadi. Jadi patona itu betul-betul alat ukur emas untuk mengukur relik Buddha. Dulu ada di sini, tapi ditukar sama relik di Sri Lanka. Akhirnya masukin ke stupa yang besar, yang paling tinggi di dunia itu yang kita lihat. Nah ini kita mau ke candi sebelahnya, sekitar 750 meter. Itu namanya Chula Paton Ceti. Nah itu juga keren. Bentuknya itu dulunya menurut rekonstruksi bentuknya itu ya kayak kubah raksasa gitu, tapi kubah atasnya udah nggak ada, tinggal base-nya aja. Nah base-nya ini sebenarnya udah nggak kelihatan apa-apa juga, tapi nanti pas nyampe sana bakal ceritain menariknya apa. Yuk. Nakhon Chai Si 8 km. Jadi dulu setelah diserang Bagan kan banyak yang hancur, orang-orang Thailand akhirnya tinggal di Nakhon Chai Si. Tapi sekitar tahun 1800-an ketika ada raja yang menemukan kembali stupa-stupa kuno tadi, akhirnya penduduknya itu dipindah ke sini. Jadi pusat kotanya balik ke sini. Kita udah sampai di Chula Paton Ceti. Dulunya kayak begini nih rekonstruksinya. Dan di sininya ada relief. Tapi di kemudian hari ditutup. Jadi mirip kayak Borobudur ya. Mungkin karena fondasinya kurang kuat, di kemudian hari setelah ratusan tahun ditutup. Nah, sisanya tinggal ini. Nggak ada lagi stupa di atasnya. Inilah tinggal sisa-sisa. Tapi coba kita deketin dulu. Ini pintu masuknya. Ini ada penjelasan kayak bahasa Thailand. Tapi kita udah baca penjelasannya di museum. Nah, jadi ya kelihatan ya. Ini bagian yang ditambahin kemudian. Ini abadnya juga sama nih. Sekitar abad ke-7 kalau nggak salah. Dan mungkin lebih tua lagi yang dalam-dalamnya. Kalau bagian luarnya ini udah dari Khmer ya, jadi lebih baru. Tapi yang menarik ini nih. Lihat ya, jadi ini bagian yang ditambahin. Ini yang lebih original. Dan menariknya, dulu itu ada batu-batu dengan relief Jataka dan Avadana. Jataka itu cerita tentang Buddha di reinkarnasi sebelum-sebelumnya. Itu ceritanya juga bagus-bagus kalau dibaca. Tapi mungkin udah dipindahin ke museum sebagian. Dan kelihatan ini dulunya ini juga ada arca-arca Buddha ya. Jadi sebenarnya ini betul-betul agak mirip dengan Borobudur, tapi ini versi mininya. Tuh, lihat ya tempat itu. Sayangnya reliefnya semuanya udah dipindah ya ke museum. Jadi nggak tersisa lagi, tapi reliefnya bagus-bagus. Jadi sayang banget ini udah nggak tersisa. Tersisanya ya maksudnya tinggal ini aja gitu. Ini ya, betul-betul akhirnya ditutup lagi. Tuh. Yang menarik kalau di Thailand itu kayak nggak ada larangan buat dinaikin. Coba kita naikin dikit. Tuh. Kayak gini ya, kayak kira. Dan nggak ada pintu masuknya juga. Ini juga menarik. Jadi inilah stupa candi yang menarik sekali. Sayang udah nggak ada sisanya. Tapi yang menarik tadi ya, ini pintu masuknya pun udah nggak ada, berarti udah ditutup di zaman dulu. Tapi dulunya ini ada stupa di atasnya seperti gambar tadi, dan menariknya banyak relief yang udah nggak ada lagi. Tapi menariknya reliefnya tuh batunya beda ya. Kalau ini kan batu merah nih,
Jadi mungkin juga ditambahin kemudian hari. Tapi gayanya kalau kita udah lihat di museum, udah gaya Dowawati, kerajaan Dowawati ya. Ya itulah. Dan satu lagi yang menarik, beda sama candi-candi yang lain yang lebih kelihatan orientasinya utara, selatan, timur, barat. Ini tuh agak miring. Kalau kita lihat jalan depan ini kan, jalan di Thailand itu kebanyakan utara, selatan, timur, barat ya. Jadi bisa kelihatan tuh. Tuh, nggak betul-betul sejajar. Ya itulah. Ya udah kita tinggalkan. Sama tinggal Candi Chula Paton, Chula Paton. Kita lanjut lagi, kita mau ke Bangkok. Mau ke Bangkok dari Nakhon Pathom gimana? Apalagi dari pinggiran ya. Ya, tadi kan ada highway di belakang. Itu mungkin ada bus ke Bangkok. Ada yang bilang ada yang bilang nggak tahu. Dan kita nggak tahu jadwalnya ya, karena ini kan udah agak pinggiran banget. Jaraknya ke Bangkok itu 50 km ya. Jadi 2 kalinya dari Tangerang ke pusat Jakarta ya. Jadi cara lain adalah naik kereta. Nah, kita mau jalan ke stasiun kereta yang deket sini. Ini kayak semacam komuter lainnya gitu. Itu bakal ke Thonburi, ibu kota kunonya Thailand ya, sebelum pindah ke Bangkok. Tapi Thonburi itu sekarang udah bagian dari Bangkok juga. Bedanya Thonburi itu di sebelah barat dari Sungai Chao Phraya. Yaudah kita jalan 2,2 km, 27 menit. Kita mesti kejebak keretanya karena agak pas-pasan. Yuk. Ini mulai gerimis hujan lagi ya. Kita balapan sama hujan padahal masih sekitar jalan 20 menit. Gerimis ringan. Tapi sana kayak lebat. Yuk, mending cepet lah, kalau lebat parah nih. Yuk. Ampun deh, ini salah jalan. Ini nggak ada jalan lagi lurus. Coba aja kalau orang bisa nggak lewat sini. Ini kalau mobil nggak ada. Kalau katanya sebelah persis. Coba tembus aja. Ini kita coba tembus sawah orang aja lah. Kereta. Mungkin itu yang kita naikin. Tapi apa sebaliknya? Coba nih kita lihat ada jalan nggak. Nah, kita tembus ladang orang. Oke, kita nembus ladang orang. Kalau nggak muternya lumayan 10 menit. Padahal keretanya bentar lagi jalan nih. Ini ya stasiunnya, stasiun kecil Ton Samarong namanya kalau nggak salah. Nah ini nggak ada yang jaga. Coba kita tanya. Jadi 9 baht aja perjalanan 1 jam 50 km. Lumayan ya, murah ya. 9 kali 400 cuma berapa tuh. Nah ini tadi dilayanin, dia bisa bahasa Inggris. Ini kenapa di sini tulisannya jam 17.21? Karena katanya kereta telat. Tapi ini kereta yang berikutnya, bentar lagi misalnya nyampe. Nah, kita tungguin aja. Keretanya datang. Bendera hijau. Cuma 9 baht sampai Thonburi. Ini kita naik, katanya duduknya di mana aja. Ini bentuknya sih third class ya. Nah itulah. Ini kayak third class yang biasa. Ini perjalanan 1 jam 50 km. Ini kita di Salaya. Ini pertigaan sebenarnya. Maksudnya bukan pertigaan, ini titik ketemu 3 provinsi. Nakhon Pathom, Bangkok, dan juga Nonthaburi kalau nggak salah. Buri itu dari Puri ya, maksudnya fortress atau benteng. Jadi dua ada benteng. Thonburi itu berarti apa? Dana itu wealth, kekayaan. Pura. Jadi istilahnya wealthy fortress, nah, kayak gitulah. Jadi ini dulu adalah perbatasan memasuki ibu kota. Nah itu ujung dari stasiun kereta ini, Thonburi. Nah, turun. Ya. Nggak jelas ya stasiunnya. Tuh, cuma lampu aja situ. Ya beginilah. Ini ada kayak taksi angkot.
Kita naik bus aja karena masih 7 km lagi ke hotelnya di mana kakak kita menunggu. Inilah Konburi Bangkok. Tuh, banyak jenis angkutan umum. Tuh banyak banget. Kita kembali ke peradaban yang betul-betul modern. Bangkok ini salah satu kota paling ramai di dunia. Agak mirip Jakarta. Tuh lampu-lampunya. Maju ya. Tapi kalau ngeliat sekilas, ini udah mirip kayak di mana? Di Blok M. Ini kita tunggu bus, nomornya 42. Tapi ini 40. Ini ya, kita bingung nih. Ada angkutannya, ada yang kayak gini juga ternyata. Ini ada nomornya, tapi kalau di badan mobilnya nggak ada nomornya. Makanya susah. Jadi kita udah sampai, tempatnya bagus banget ya. Kita bakal mungkin 2 malam di sini. Ikuti terus Bang Jago, sampai jumpa.